Final. Kegiatan ini sebelumnya sudah berlangsung secara online dan offline, terhitung sejak 3 hari pada 24 sampai dengan 26 Agustus 2023 hari ini. Dan acara ini digelar oleh Universitas Terbuka Ambon, didukung oleh tribunambon.com dan juga TGGS. Semua pertandingan tentunya akan live di Facebook fanpage tribunambon.com dan juga kanal YouTube tribunambon.com juga Universitas Terbuka Ambon. Baik, saat ini sudah ada 4 tim yang masih bertahan sampai ke babak semifinal. Pada pagi hari ini kita sapa dulu satu persatu. Ada dari tim Semansa dari SMA 1 Ambon hadir. Oke, tim Semansa ini nantinya akan melawan tim Autowin dari SMK 6 Ambon. Selanjutnya ada tim Blacklist dari SMA 15 Maluku Tengah. Tim Blacklist ini akan melawan tim Vilain Semandu dari SMA 2 Ambon. Keempat tim ini nantinya akan saling berebut untuk mendapatkan tiket ke babak final yang nantinya menentukan siapa juara dari turnamen Mobile Legends hari ini. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini akan diawali dengan pembacaan doa kepada saudara yang telah ditunjuk, disilakan. Oke, baik Bapak Ibu serta seluruh rekan-rekan dan adik-adik siswa yang boleh hadir di saat ini. Sebelum memulai dengan seluruh rangkaian kegiatan kita akan awali dengan doa, dan izinkanlah saya memimpin doa ini secara Kristen Protestan, dan bagi Bapak Ibu saudara-saudara juga adik-adik yang berkeyakinan lain mohon disesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus, atas kasih anugerah dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami, sehingga di pagi hari yang indah ini, lewat kebersamaan ini ya Tuhan, kami akan memulai dengan seluruh tugas dan aktivitas kami, terlebih khusus dalam mengikuti kegiatan perlombaan Mobile Legends yang akan dilakukan di saat ini dalam tingkat SMA di seputaran Kota Ambon ya Tuhan. Selaku orang-orang yang mengimani Tuhan sebagai Sang Pencipta, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kegiatan yang akan berlangsung di hari ini. Biarlah senantiasa dituntun dan dibentuk menurut kasih dan kehendak Allah, sehingga kegiatan ini boleh berjalan dengan lancar, damai, dan sukacita. Jauhkanlah segala macam halangan dan tantangan ya Tuhan, sehingga kegiatan ini boleh berlancar dengan baik, berjalan dengan baik sesuai kasih dan kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Lalu kegiatan ini dan seluruh persiapan panitia, semua orang yang terlibat, kami berdoa dan menyerahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami semua, memberi kekuatan dan kesehatan bagi kami, memampukan kami untuk melaksanakan semuanya ini dengan damai dan sukacita, dan menjadi berkat bagi setiap jiwa yang kami jumpai di sepanjang hari ini. Ampunilah segala dosa dan salah kami, lalu hanya di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat umat manusia, kami berdoa dan menyerahkan kegiatan ini kepada Allah Bapa di surga, yang berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber daripada Allah Sang Pencipta, dari Yesus Kristus Sang Juru Selamat dengan tuntunan Roh Allah yang suci kudus, mau tinggal menyertai dan memberkati kami sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah doa yang kita bawakan di saat ini. Selamat pagi, selamat bertanding.
Baik, selanjutnya mari kita dengarkan bersama arahan atau sepatah kata dari Direktur Universitas Terbuka Ambon, Pak Yuli Tirtaryandi El Ansori. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih Kak Mesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Yang saya hormati Business Manager dan Media Partner untuk penyelenggaraan Open Turnamen Mobile Legends ini, Bapak Respi Leba. Kemudian yang saya hormati Manajer Registrasi Pembelajaran dan Ujian di UT, Pak Wildom. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SMA Kristen YPKPM. Terima kasih Ibu atas kehadirannya membawa siswa-siswa hari ini yang akan unjuk kebolehan bermain ukulele. Yang saya hormati teman-teman dari komunitas TGSS, Bang Mem dan rekan-rekan yang sudah banyak membantu kami selama 2 hari hingga hari ketiga ini. Kemudian Bapak Ibu Guru pendamping siswa semifinalis turnamen Mobile Legends dari SMA 1, SMA 2, SMK 6, dan SMK 15 Malteng. Kalau yang SMA 15 Malteng kayaknya tidak didampingi gurunya kayaknya. Hanya tim saja yang berangkat. Yang saya banggakan, saya cintai juga teman-teman dari 4 SMA tadi yang lolos ke semifinal. Kemudian teman-teman yang saya banggakan, yang saya cintai, teman-teman vokal grup atau paduan suara dari UT Ambon. Hari ini kita memasuki babak semifinal hingga final untuk turnamen Mobile Legends. Syukur alhamdulillah dengan izin Tuhan selama 2 hari kemarin pelaksanaan sudah berjalan baik. Kemudian hari ini mudah-mudahan berjalan baik. Mari kita berdoa semoga cuaca hari ini cerah seperti kemarin sehingga nanti kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan pagi ini, tetapi salah satu agenda kita sebelum kita mulai acara pagi ini, tapi saya mohon izin ingin memanaskan sedikit suasana. Saya mau kasih kuis sebelum nanti kami melepas keberangkatan tim vokal grup kami. Saya mau berikan satu kuis karena dari kemarin yang dapat souvenir door prize-nya rata-rata yang cowok. Nah, hari ini saya mau kasih door prize khusus nanti yang menjawab yang cewek. Kalau bisa, ya. Tapi kita belum putar company profile UT ya? Belum ya? Boleh mohon izin mungkin 5 menit kita putar company profile UT dulu, nanti bahan pertanyaannya dari situ. Boleh? Biar nanti yang di sayap kanan, sayap kiri bisa menyimak. Boleh mungkin komponen profil UT dulu untuk memanaskan suasana.
yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Berdiri pada 4 September 1984, UT langsung berlari untuk menciptakan inovasi dan terobosan baru dalam bidang pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di tanah air. Lahirnya UT membuktikan komitmen pemerintah untuk memeratakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas tanpa batas. Hampir 2 juta alumni UT tersebar di tanah air dan mancanegara dengan beragam profesi dan keahlian. Hal itu menunjukkan UT telah berhasil melaksanakan mandat pemerintah. Kemajuan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, tuntutan pemerintah menjadikan UT sebagai institusi pendidikan yang matang, kuat, dan visioner. Dengan status baru sebagai perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH, UT tetap pada jati dirinya, yaitu menyediakan akses pendidikan tinggi yang terjangkau biayanya, terjamin kualitasnya, dan tersebar layanannya. Status PTNBH ini membuat UT sejajar dengan PTN lain yang sudah lebih lama didirikan. Status ini juga membuat UT semakin otonom dalam pengelolaan akademik, tata kelola, pengelolaan keuangan dan aset, serta sumber daya manusia. Empat 43 program pendidikan jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktor yang ada saat ini dapat dikembangkan lebih cepat sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat. Menyadari kompleksitas, pekerjaan, koordinasi, dan tuntutan akurasi yang sangat tinggi, UT mengembangkan berbagai aplikasi. Semua aplikasi itu disatukan dalam digital learning ecosystem. Dengan selalu mendapatkan opini audit laporan keuangan wajar tanpa pengecualian, UT senantiasa berkomitmen penuh untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis. UT menerapkan standar yang tinggi untuk bahan ajar, proses pembelajaran, dan asesmen hasil belajar. Dengan demikian, para mahasiswa dimanapun mereka berada diharapkan akan memiliki standar kompetensi minimal yang sama. Jejaring kerjasama yang kuat membuat UT menjadi institusi yang semakin berkembang, maju, besar, dan terpercaya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Selamat kepada Universitas Terbuka dalam
merayakan Dies Natalis yang ke-38 pada tanggal 4 September ini. Saya yakin Universitas Terbuka akan semakin maju karena begitu banyak masyarakat juga yang akan bergantung kepada UT. Dan leadership dari Prof. Hojat dan semua Wakil Rektor, Pak Yunus dan semua tim juga akan membuat Universitas Terbuka ini akan lebih maju lagi. Bangkit dan maju bersama dalam tatanan baru UT PTNBH. Suara? Oke. Sudah, normal. Baik, terima kasih untuk kesediaannya selama kurang lebih 5 menit mendengarkan company profile dari Universitas Terbuka. Tadi sudah menyaksikan company profile UT. Ini pertanyaan nanti khusus yang adik-adik yang cewek ya. Khusus yang cewek. Tadi sudah melihat ada sambutan dari Pak Presiden RI yang sekarang, Pak siapa? Yang sekarang Presiden RI? Pak Joko Widodo. Nah, pertanyaannya, Pak Joko Widodo kan aslinya dari Jawa Tengah, dari Solo. Ya. Pertanyaan saya, nomor berapa rumah Pak Jokowi di Solo? Pasti tidak ada yang tahu. Saya yang tahu. Nah, pertanyaannya saya rubah ya. Pertanyaan, kalau tidak tahu silakan buka HP cari. Pak Joko Widodo yang tadi memberikan sambutan pada saat peringatan ulang tahun UT yang ke-38 tahun lalu. Nanti tanggal 4 September UT akan bulan tahun yang ke-39. Nah, itu sambutan di tahun lalu. Saya ingin tanya, khususnya cewek ya. Siapa cepat angkat tangan, panitia tolong lihat adik-adik yang perempuan, yang cewek, yang angkat tangan duluan siapa? Di sini ada, di sana ada, belum pertanyaannya belum, sudah angkat tangan. Sabar. Ya. Pertanyaannya adalah, Pak Joko Widodo, Pak Jokowi itu Presiden RI yang keberapa? Hah? Mana yang duluan? Ini apa sini? Ya udah, daripada nanti ribut, yang sini nggak apa-apa jawab, kalau benar nanti yang satu pertanyaannya beda lagi. Ya. Yang keberapa? Hah? Yang ketujuh. Iya, namanya siapa Adek? Oh, boleh maju ke depan sebentar? Minta kipas. Satu. Silakan Ade. Namanya siapa? Izora Patiasin. Panggilannya? Sora, panggilannya Sora. Kelas berapa? 12. Kelas 12. Oh, berarti tahun depan lulus ya? Iya, mudah-mudahan. Ya, siapa tahu setelah Kak Sora lulus kelas 12, siapa tahu menjatuhkan pilihannya ke UT untuk kuliah. Ya, siapa tahu ya Dek ya. Jadi, siapa tahu nanti agak panas. Nah, jadi saya mau kasih kipas. Ya, boleh kita foto dulu? Kasih. Nah, satu lagi. Tadi yang angkat tangan karena daripada rebutan, daripada pulangnya nanti nangis. Angkat tangan kan tadi kan?
Kok sekarang bilang enggak? Tadi bilang angkat tangan, sekarang bilang seng gitu. Tidak ya? Oh ya sudah. Kalau tidak, saya mau kasih kuis satu lagi, tapi saya beri kesempatan kepada manajer registrasi kami, Pak Wildom. Silakan Pak Wildom. Berikan kuis satu, terserah mau khusus yang cewek apa yang cowok. Nah. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Ya, mungkin dari saya, adik-adik kan sudah menyimak ya dengan profil company UT ya. Pertanyaannya, tanggal berapa Universitas Terbuka diresmikan? Yang mana? Iya, silakan. Tahun, tanggal berapa? Ya, oke. Mari Bu, silakan. Boleh topi? Ya. Dengan Ibu siapa boleh? Ibu Seli, Pak. Seli, ya. Ya, ini Bu, semoga bermanfaat. Selamat. Topinya boleh dipakai sebentar ya? Buat difoto dulu sebentar. Sekalian, ya. Keren. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan Pak, lanjut. Baik, terima kasih Ibu. Dari SMK berapa Ibu? Dari SMK 6? Iya, baik, terima kasih. Kita lanjut, kita mulai masuki acara inti. Ibu Noce mau kasih kuis? Oh belum, nanti terakhir ya. Kita masih banyak hadiah-hadiah, termasuk ada total mungkin jumlahnya berapa Kak Mesa? 28 voucher. Selain tadi masih ada 28 voucher lagi, nanti Kak Mesa akan sampaikan dari beberapa mitra pendukung kami. 28 voucher yang pastinya nanti pasti bermanfaat. 28 voucher. Nanti kita akan mainkan 28 voucher. Jadi nanti jangan tinggalkan lokasi, biarpun nanti misalnya teman-teman ada yang sudah kalah di babak semifinal. Ya. Door prize-nya ada 28. Grand prize-nya nanti motor matic, tapi untuk sementara brosurnya dulu. Ya. Sementara brosurnya dulu, mudah-mudahan tahun depan bisa beneran motor matic nanti. Baik, mohon izin karena dalam rangkaian ulang tahun Dies atau Dies Natalis UT yang ke-39 tanggal 4 September 2023 nanti, kami telah dari UT Ambon sudah mengikuti beberapa pertandingan yang dilaksanakan secara nasional dan diikuti oleh 39 kantor UT se-Indonesia, kantor UT daerah termasuk UT Ambon. Salah satunya adalah cabang vokal grup atau paduan suara. Jadi mahasiswa kami itu lolos ke babak final bersama 5 UT daerah lainnya. Jadi saya mohon nanti teman-teman yang namanya saya panggil satu persatu untuk naik ke atas, kita akan melepas kepergian. Oh jangan kepergian ya, kalau melepas kepergian kesannya itu sepertinya melepas keberangkatan dan memberi semangat. Yang pertama untuk vokal grup kepada Kakak Brian Michael Kakoli dari Prodi Ilmu Hukum. Silakan naik ke panggung. Kak Brian ini selain mahasiswa kami UT Ambon, Kak Brian juga adalah seorang personil anggota Brimob, Gegana ya Kak Brian ya, betul ya. Anggota Brimob. Kemudian yang kedua Hardi Jamelio Hareva dari Prodi S1 Ilmu Pariwisata, silakan. Kemudian yang ketiga Kak Julius Labetubun dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Kemudian Kak Petrus Clinton Weriditi dari Prodi Ilmu Hukum. Silakan. Kemudian Kak
Mercy Amuweseli dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian Kak Lucy Franka Tomasoa dari Prodi Akuntansi Keuangan Publik. Kemudian yang terakhir untuk nomor solo putra, untuk seni suara nomor solo putra Stephen Kapasiang dari Prodi Ilmu Komunikasi. Silakan naik ke atas. Teman-teman, mohon doa dari Bapak Ibu. Tim kami akan berangkat hari Minggu besok untuk mengikuti final Dispor Seni Nasional UT yang tidak hanya diikuti oleh UT Ambon, tetapi juga ada beberapa selain dari internal UT, dari perguruan tinggi lain yang kami undang juga. Teman-teman, pegang dulu. Nanti saya kasih. Pegang dulu. Ya. Teman-teman semua bertujuh, hari ini kami semua yang hadir di sini akan melepas keberangkatan teman-teman. Jadi nanti tolong bertanding, berlomba yang maksimal, tunjukkan juga jiwa sportivitas seperti adik-adik kita di sini yang kemarin lomba Mobile Legends saya lihat setelah bertanding semua saling bersalaman. Nah, jadi kalah menang itu hal yang biasa, yang penting nanti kita sudah berupaya maksimal. Ya, tunjukkan yang terbaik, apapun hasilnya, yang penting teman-teman sudah berupaya. Ya. Jaga nama baik UT Ambon di sana dan tetap semangat. Secara simbolis saya akan menggunakan bendera UT Ambon. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, adik-adik atas kesediaannya untuk melihat prosesi pelepasan kontingen vokal grup dan nomor solo putra untuk lomba seni suara di Dispor Seni Nasional UT. Saya akhiri, jangan lupa masih ada 28 door prize, kemudian ditambah dari saya mungkin masih ada sekitar 4 atau 5, jadi ada sekitar masih 30 lebih door prize yang menanti semua. Untuk semua, tidak hanya adik-adik peserta Mobile Legends, supporter, tapi juga semua ya Kamesa ya. Nah, nanti Kamesa akan kasih bocoran apa saja door prize-nya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Baik, untuk teman-teman dari vokal grup Arika Universitas Terbuka Ambon, kami mohon kesediaannya kembali ke panggung untuk mempersembahkan lagu kepada para hadirin yang sudah ada pada pagi hari ini. Kepada teman-teman grup vokal Arika, disilakan naik ke panggung.
Selanjutnya kita akan dihibur oleh tim smaker ukulele dari SMA Kristen YPKPM Ambon. Baik, untuk adik-adik yang tergabung dalam tim smaker ukulele SMA Kristen YPKPM Ambon, disilahkan naik ke panggung.
Beri tepuk tangannya untuk tim Smaker ukulele dari SMA Kristen YPKPM Ambon sekali lagi. Baik, selanjutnya kegiatan ini akan diambil alih oleh Kak Albert selaku caster yang nantinya akan memimpin jalannya turnamen Mobile Legends ini hingga selesai. Tapi setelah ini untuk semua peserta yang masuk ke babak semifinal maupun dari sporter, jangan dulu kemana-mana karena setelah ini kita nanti akan bagi-bagi door prize, ada sekitar 28 door prize yang akan dibagikan bagi yang beruntung pada hari ini. Akhir kata saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Maju ke depan untuk ada sedikit pemberian cenderamata dari Universitas Terbuka Ambon. Untuk yang fotografer standby, dokumentasi. Baik, untuk seluruh peserta Mobile Legends selamat bertanding, salam sportivitas. Amato. Cek, cek. Ya, selamat pagi teman-teman peserta. Teman-teman peserta, selamat pagi. Siap. Dengan berakhirnya tadi acara pelepasan dan segala jenis rangkaian acaranya di pagi hari ini. Untuk itu Katong sekarang akan masuk di match 4 besar antara SMA Negeri 1 Ambon melawan SMK 6 dan SMA Negeri 15 Malteng melawan SMA Negeri 2 Ambon. Ya, untuk peserta mungkin beta bisa minta ke depan sini 4 timnya. Di sini kita ngomong sedikit dulu sebelum kita lanjutkan pertandingan. Sama-sama.
semua peserta yang lolos di 4 besar, beta minta ketong coaching sebentar dulu.
Nah, Oke, selamat pagi semuanya. Kita masuk ke dalam semifinal. Kedua tim di sini ada SMA 1 Negeri Ambon berhadapan dengan tim Autowin SMK 6 ya guys ya. Di kali ini kita masuk ke dalam semifinal. Semifinal turnamen offline Mobile Legends antara SMA se-Kota Ambon yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka Ambon dan juga didukung oleh tribunambon.com dan juga didukung oleh TGG Squad ya guys ya. Pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di live chat,
kita langsung masuk ke dalam game kali ini. Hut-hut, aku seorang ahli waktu. Namaku Digi. Saatnya memainkan irama dari kilatan cahaya. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkannya.
Pendukung dari SMA Negeri 1. Oke. Dan juga untuk pendukung dari Autowin. Turnamen Mobile Legends offline by Universitas Terbuka Ambon ya guys ya. Dan didukung oleh tribunambon.com dan juga di sabar lagi, set up lagi. Terutama untuk teman-teman dari SMK mereka lebih aman. Ada Bakito, memang dari Fik juga dari ini ya. Ngeselin banget untuk seorang Fik menggunakan kajiannya guys ya. Dia nge-betting saja, Faninya meriang di situ. Dari Kido, ya Kido. Ada pun top lane, sini dari Tamus dan juga dari siapa namanya ini? Yuzong. Menggunakan Yuzong juga dia lebih aman, safety lagi. Motor buru-buru. Up untuk kedua turtle di sini. Siapa yang mendapatkan momen di sini di pot didapatkan saja oleh Kang. Nice big, mau lebih. Lagi dan lagi tim lebih bagus. Nice kill. Satu kill untuk seorang Givli. Dukung saja untuk teman dari tim 2 poin kill diamankan tim Semansa Negeri 1 Ambon. Dan 3 poin kill diamankan saja oleh SMA Negeri 1 Ambon di game kali ini. 3-0 tanpa balas. Untuk SMK 6 harus menerima kekalahan menit awal ya. Berarti masih ada 2 match. Kalau match pertama ini SMK kalah ya harus mungkin agak sedikit berat ya guys ya. Untuk set up lagi. Dev, ada Kufra, ada kita ya. Fani. Mas sabar, ada Alpha. Faninya juga sudah mencoba untuk mendapatkan momen kah? Karena Fani 1 kill ya, boleh juga ya. Faninya dari Kido. Iya. Katanya sabar ya. Oke, tenang dulu. Di game pertama kali ini, apakah Semansa harus puas bisa menangkah? Atau dari Autowin bisa lolos ke dalam grand final kali ini? Sudah ada Provok di sini. Provok Gracio Provok. Sabar, Semansa Negeri 1 masih menunggu momen lagi dan ada GF itu masih sabar. Ini tempo-tempo lambat, masih tempo-tempo yang tidak terlalu terburu-buru. Dan juga di sini dari Devri juga mulai sakit. Sudah ada tim fight dari bottom lane sini. Lagi dan lagi Yivi kontak, nice kill untuk sana Parsha. Maka momen lagi 1 poin kill untuk teman-teman tim Autowin SMK 6 bisa memberikan peluang dan memberikan perlawanan di game kali ini, di game pertama. Hati-hati untuk tim SMA Negeri 1. Harusnya objektif juga. Ya, terima kasih. Fani meriang. 1 kill lagi dari Fani ya. Dapat momen 4 poin kill diamankan saja untuk SMA Negeri 1. Berat sih, karena udah untuk goldnya sama sekitar 1000 diuntungkan saja untuk melawan SMA Negeri 1. Dan juga untuk dari segi towernya masih sama ya.
mungkin platingan dari untuk di lainnya juga udah sedikit banget ya tuh. Di arah bottom lane, towernya si Bruno dia platingannya lebih dikit ya untuk gold buffnya. Oke, David Garfield mundur saja, sudah ada Fanny, langsung itu udah kill kembali. Menguntungkan teman-teman dari tim dengan Ambon sini. Untung lagi, bagaimana bisa Ambon udah dikasih game kali ini. Apakah 1 poin pertama diamankankah untuk teman-teman dari tim SMA Negeri 1? Ya bagus, terus mantap, semangat untuk kedua pendukung guys ya. Oke, betul lagi di menit 5 hari game tentu di semifinal kali ini bisa ya ini free turtle ya. Harga free turtle untuk teman-teman dari tim SMA Negeri 1. Goldnya dapat dan juga untuk pick off-nya juga dapat ya dari teman-teman dari tim SMA Negeri 1 dia. Udah langsung cari musuh untuk SMA Negeri 1. Iya, Vic. Oke, taunting saja di situ. Dari Kajanya memang Kajanya ini worth it nggak ya? Dia punya masih 1 dan 2 assist. Sedangkan di sini Kizonya benar-benar membuktikan kalau dia Fanny-nya yang jago, ya, bukan Fanny kaleng-kaleng untuk Mansa SMA Negeri 1. Apalagi strike-nya Oke, itu dia pemain-pemain dari SMA berapa nih? Yang warna merah, SMA Negeri 1. Dan sebentar lagi ada warna di Fania gitu. Nah, tapi Fania Laila memberikan kill kembali ke teman-teman dari tim Auto Win. SMK di sini mendominasi lagi. 5 poin kill lagi. Mau lebih. 1 kill lagi. 5 berbanding 3 poin kill untuk teman-teman dari tim Auto Win. SMK 6 Valen. Mundur saja. Dan sudah ada kill untuk Bruno guys ya. Ada perawanan sedikit untuk teman-teman dari tim Auto Win SMK 6. Terus ya begitu meriah untuk di venue offline kali ini guys ya. Untuk pemirsa di rumah bisa kasih dukungan juga untuk yang nonton di live chat. Contohnya dukungan seperti kayak Semansa 1, Jaya boleh. Apalagi dari SMK 6, go boleh guys ya. Yuk kita beramaikan untuk pagi hari ini. Ada Provok, rahasia Provok. Coba mengganggu saja untuk di arah top lane. Dan kita baca dengan Kizo. Iya, Basito di sini. Ada Basito, ada Niva. Niva pakai Laila ya. Kemarin dia pakai Granger kalau salah ya dari Niva di sini. Sepertinya dia lebih pede untuk Laila di sini. Aduh, kayaknya Laila itu late game juga ngeri guys ya. Mungkin sudah jadi itu ada Hasklau, ada Windtalker dan juga untuk Fanny ada Stasis. Kemudian juga untuk Bruno-nya ada juga ada Warni itu Basitonya bisa melakukan sebuah itu. Bruno-nya mundur saja. Misalkan tidak bersama untuk teman-teman dari tim SMK 6 bisa menunggu game kali ini. Lagi dan lagi 1 mendominasi. Satu lagi di situ. Lagi dan lagi memberikan perlawanan, menyisakan saja 1 pemain dari SMA Negeri 1 harus terpulangkan. 4 pemain menyisakan 1 pemain saja. Dan free turtle untuk teman dari tim Auto Win SMK 6 di game kali ini ya guys ya. Siap. Rozi. 1 lagi. 1 kill lagi 8 poin tidak makan saja. Lagi dan lagi Bruno-nya. Menekan momen di sini 8 sama. Untuk goldnya sama ya guys ya. 24 ribu sama. Dari sudah di sana, iya Kizo dari mid lane. Coba untuk menemukan momen, tapi masih bertahan ya guys ya. Waduh. Ini bagaimana untuk SMK 6? Sudah mulai hancur tower di arah mid lane. Sudah ada Valentina Rossi, Valen. Mundur lagi sekali untuk Valen di situ. Iya, mau lebih. Nah, skill untuk Kajanya dipulangkan untuk kali ini. Tim merah, teman-teman dari tim SMK 6 mendominasi lagi. Backup lagi, 1000 gol diamankan saja. Yuk, mana pendukung dari Auto Win SMK 6? Oke, mana pendukung dari SMA Negeri 1 Ambon? Mantap sekali, terima kasih sudah nonton untuk kali ini. Di game kali ini memang seru sekali. Sangat sudah mulai diuntungkan ya. 2000 gol teman-teman dari tim SMA Negeri 1 di sini. Di turnamen offline Mobile Legends SMA Sederajat yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka Ambon dan juga didukung oleh tribunambon.com dan didukung juga oleh
TGGS Squad ya guys ya. Di kali hari ini semifinal menurutku ya harusnya untuk sekarang belum bisa terlihat ya mana yang lolos atau mana yang dominasi game pertama kali ini karena ini adalah best of 3. Sudah ada War lagi dan lagi. Sudah ada Yuzong berubah jadi naga situ, naga bonar kill kembali. Rosinya sekali tapi saya hampir pulangkan. Terus 10 poin lagi dan lagi dan teman tim Autowin sehingga 6 double kill lagi menyisakan 3 pemain. Dua lagi iya mau lebih iya selamat tinggal. Pause WC bisa begitu. Aduh astaga mantap. Semangat di sini. Wah dari SMK 6 dan juga Autowin benar-benar dari SMK 1 juga memberikan perlawanan. Intinya guys, jangan toksik, jangan sara, jangan memaki guys ya. Boleh bebas berekspresi tapi jangan memaki guys ya. Oke, kita junjung sportivitas kali ini. Kita masuk lagi prepare. Ya, strategi situ. Nice sekali dari Babang Botak kita ngatain. Halo. Untuk Babang Botak. Nah, mantap. Halo ya. Untuk Babang tengah itu baju oranye ya. Mantap. Oke. Lanjut lagi. Masih ada lagi wasit? Aman? Lanjut kah? Atau lanjut? Oke, prepare. Oke, prepare. SMK 1 di sini. Double kill. Layla double kill, Cok. Mantap kali untuk Layla di sini. Lagi dan Niva. Sabar lagi. Wah, ini memang berat sekali ya. 13 poin kill. 1000 gol dimakan saja untuk Niva di sini. Apakah momen untuk kali ini sudah ada Lord muncul? Wah, nice. Cuma satu pemain saja. Mantap banget. Itemnya kali ini sudah ada. Laylanya ada Stalker, ada Fury, ada Asklaw. Lord mendapatkan saja untuk teman dari tim SMK 6. Apakah SMK 6 lolos ke grand final kah? Atau SMA Negeri 1 Ambon ya guys ya. Oke. Sudah ada mid lane, tunggu lagi Lord untuk di arah top lane. Lord sudah berada di top lane di sini. Mantap. Momen lagi, set up lagi untuk kedua tim. Ini masih all game ya. Ini masih best of 3. Ya, sabar lagi, set up lagi. Sudah muncul dari top lane Lordnya. Iya, ada kontes kah? Fake di situ. Ya, pasang mundur saja, dijoin saja untuk teman dari SMK 6. Mau lebih, masih menunggu momen. Belum ada yang bisa membackup ya, karena midnya harusnya push ya. Harusnya, ada Fanny di bawah. Fanny meriang, mencoba untuk split push dari seorang Fanny. Sudah ada info di arah top lane. Sabar lagi. Iya, ada Dev Gavril menunggu momen. Hati-hati teman-teman dari tim Autowin SMK 6 lebih bermain relax guys. Objektifnya dapat, team fight-nya rapi banget dan juga untuk bootnya juga bagus, team fight-nya dia pintar. Ada juga dari sini ya, Basito ini memang mengganggu sekali guys ya dari Thor di sini. Dia punya momennya pintar banget. Dua pemain untuk di ulti masih mundur saja, tidak mau terburu-buru di game kali ini. Apakah Autowin? Basito emang ini GG sih ya. Untuk Basito kali ini dia memberikan perlawanan bagus banget ya dari Basito. Dia punya ultimate pas, dia punya ultimate dua orang dapat juga. Bottomnya juga situ ada Warka dari Kaja dan Basito ya. Dari Kaja, dari Fix dan juga Basito dari teman-teman tim Autowin SMK 6. Masih mundur, masih bisa Fanny untuk kabur ya guys ya. Fanny-nya sudah mulai meriang di sini. Fanny-nya mundur saja, tidak mau terburu-buru karena susah banget ya. Memang rival udah sakit banget dari Laylanya ya.
Laila ini sudah mulai sakit banget di bagian seorang Laila. Hati-hati, harusnya itu Vic bisa mendapatkan Niva ya. Mantap. Masih nunggu momen lagi. Masih ada backup membaik-baik untuk kedua tim. Dan juga di zoning saja untuk SMA Negeri 1 Ambon. Lebih bersabar lagi, disiplin lagi ya guys ya. Ini game pertama ini ya. Dan juga untuk goldnya diberikan 3.000 gold. Diuntungkan saja untuk menang dari tim Autowin SMK 6 Ambon. Nah, kembali. Ya, ada Seito, ada Rossi situ. Untuk Rasio menggunakan Bruno-nya. Dan lagi. Hati-hati untuk tim Autowin. Satu momen bisa mengubah segalanya ya guys ya. Untuk di Lord kali ini. Backup lagi. Ada Basis yang mulai mengimpact. Ada backup dan free Lord untuk teman-teman dari tim SMK Negeri 1. Dapatkan satu momen Lord kali ini di menit 14. Hati-hati untuk Autowin SMK 6 di game kali ini. 0-0. Iya, sabar lagi, set up lagi. Pertama sini ini harusnya ada di sana kayak Parsiam, high ground untuk juga dari Fix menggunakan kajanya, minimal tarik si Niva ya, menggunakan Laila ya, harusnya ya. Karena kalau Laila sudah mati tuh nggak ada damage-nya sedikit banget ya, paling cuma ngandelin Alpha. Kalau nggak Alpha ngandelin ya. Oke, Lord di bottom lane sini. Apakah endgame kah di game pertama kali ini untuk Semansa? Atau Autowin bisa bertahan untuk SMK 6? Di Lord di arah bottom lane. Muncul lagi, tapi kayaknya gampang sih. Ini kayaknya gampang banget untuk ditahan ya. SMK 6 Autowin. Di meja muncul. Lagi satu, lebih bersabar lagi untuk kedua tim, tidak mau terburu-buru. Untuk Niva juga ada apa? Ada Niva, ada Kutel, ada Basito, ada Valen, ada Dev Gavril. Dan juga ada Gracio Provok, ada Vic, ada Sky, ada Kijo dan ada Rosie. Player-player yang membanggakan kelasnya guys ya, membanggakan sekolahnya di sini. Yuk, semangat. Menunggu Lord yang ketiga akan muncul di menit-menit sekitar 16 ya. Basito ulti bisa bermain, Rosie-nya mundur saja, satu lagi. Teman-teman dari tim SMK 6 mendominasi lagi kah? Memaksakan mundur saja, lagi dan lagi Provok situ mundur Basito. Nah, ada Valen menggila di situ. Tapi Fanny-nya di art of lane, hati-hati untuk di SMK 6. Hampir saja. Fanny-nya di atas. Fanny meriang, mundur saja Fanny. Tipis banget ya guys ya, di art of lane sini Kijo-nya memainkan makro ya di game kali ini. Iya, sakit ya. Sakit juga ya sini Laila guys ya. Kalau sini Laila wah, di make-nya hampir berapa itu? Kali tembak darah setengah ya untuk Lailanya. Mantap. Lord akan muncul 39 detik lagi ya guys ya. 36, 35. Sabar lagi, tetap lagi untuk kedua tim kali ini. Begitu dari kedua tim yang memberikan dua. Nah Kijo mundur saja dari SMK 1. Mulai agak sedikit kesulitan. Main posisinya juga bagus ya guys ya. Intinya guys, ini kalau ada momen dari Kaja dan juga Minotaur dapetin momen, ini bisa banget untuk mereka lolos ya guys ya. Mereka bisa mendapatkan poin pertama. Pokoknya antara pertarungan antara Basito dan Vic sih harusnya. Oke saja, sabar lagi. Sudah dalam Lord itu di menit ke-16 di sini di Lord ke-3. Wow, Lailanya free hit, Laila cukup bahaya sekali. Satu poin kembali. Sabar lagi, menunggu Lordnya. Sudah ada Broji sini, ada Basito juga mendekat. Fanny-nya juga hidup mahal sekali, tapi Fanny-nya begitu sakit dari seorang Laila dan malah dapat situ untuk Lordnya kali ini ya guys ya. 14 poin kill berbanding 14 poin kill. Waduh, Fanny-nya dapetin net lebih bagus, malah mundur. Ya, malah comeback untuk SMA 1 Negeri Ambon di sini. Yang harusnya Autowin bisa comeback harusnya ya guys ya, Autowin ya. Sayang banget, menyisakan satu dari Parsial di situ. Endgame kah untuk teman-teman dari tim SMA Negeri 1 di game pertama. Red team base turret has been destroyed. Lagi Basito, Nasil, satu kembali untuk yang Alpha. Musuhnya
Ada Fix, Lord terbatu lane. Dari game kau untuk SMP 1. Game pertama kali ini. Sabar lagi. Up lagi. Hati-hati untuk teman-teman dari tim SMA Negeri SMK 6. Oke, Lumon lagi, ulang sama untuk David dan hampir sekitar berarti 3.000 gol diuntungkan untuk SMA Negeri 1 Ambon. Sudah ada satu. Sabar lagi, jangan terlalu buru guys ya. Ini masih game pertama. Ini sangat nih game bakal lama. Masih untuk Lord yang berapa? Lord yang keempat akan muncul di menit sekitar 21 lah ya. 21. Lord akan muncul. SMK 6, SMK 6 di situ. Bisa datang ke naik kali. Ya, ada Yuso backup juga teman-teman SMK 6. Teman-teman lagi kah? Dikatakan 3 pemain saja untuk SMA Negeri 1 dipaksa muncul. Apakah all in kah untuk SMK 6? Benar-benar rapi. Ya, ada Valen. Sabar. Keluar lagi, takut kembali Rosnya terpulangkan di game kali ini. Memulangkan lagi dan tapi ditahan ya. Oh, Fix. Nah, skill Riva mundur. Nah, selamat. Masih bisa bertahan lagi untuk teman-teman dari SMK Negeri 1 di game kali ini. 20 menit berjalan untuk game kali ini. Sama. Dan harusnya free lord untuk teman-teman dari tim SMK Negeri 1 Ambon. Oke, Lord mid lane. Apakah di game kali ini SMA 1 mendapatkan poin pertama kah atau bisa bertahan untuk auto win ya guys ya? Karena memang sekarang udah Lord keberapa nih? Lord keempat. Oke, untuk kedua tim lagi ya. Kalau menurutku sih bisa. Biasa aja. Kecuali mungkin Trillian push kah atau langsung ada momen dari Kajanya kah, surprise kah? Bisa sih ya. Nice, aja belum masih bertahan di boost. Diva. Sabar. Sabar lagi. Dan kita untuk kali ini lah. Sudah belum lagi. Masih bertahan untuk motor saja untuk seorang Alpha di sini. Dave Garfield apakah bisa melakukan momen untuk kali ini ya guys ya? Masih bisa bertahan, set up lagi untuk kedua tim. Iya, sabar. Buru-buru. Ini kali bisa ada peluang untuk SMK 6 dan juga ada peluang juga untuk SMA Negeri 1. Ada juga Basito. Nanti ada Hani di situ, satu juga. Itu kembali oleh Hani. Hati-hati untuk SMK 6. Pasangan dua pemain mundur saja dan misalkan tiga pemain. Lebih Brunonya bingit, Brunonya sakit sekali. Brunonya enak banget. Ulang lagi dan 1 poin kah diamankan untuk SMA Negeri 1. Mendominasi di game kali ini. Oke, endgame sih. Atau bisa endgame kah? Untuk SMA Negeri 1. Sabar lagi, remix lane sudah mulai muncul untuk fixnya. Ya, harus endgame ya karena memang sakit banget untuk masih bertahan lagi. Lebih Negeri 1 lebih memilih untuk mundur ya. Iya bagus, pintar sekali. Kita masuk lagi untuk Lord yang ke-5. Ada Berserker Fury, ada juga Windtalker, ada Haskell juga, ada Rose Gold juga dari Bruno yang sakit. Ada BOD, ada Berserker Fury, Haskell, Windtalker, dan juga ini di sini kalau itu hanya hampir 1 attack ya guys ya. Jadi memang semua itu dari impact.
Lord udah mulai muncul. Lord berapa nih? Lord ke-5. Rating gimana yang bagus? Ratingnya. Ya, ada kajian itu. Nice. Ya, untuk Kevin-nya. Menyisakan saja satu pemain, dua pemain dari tekan nanti masa musim saja. Untuk SMK 1. Mau lebih kah? Dan selamat untuk SMK Negeri 1. Oke, RG dan selamat untuk SMA Negeri 1 Ambon. Dapatkan poin pertama di game kali ini. Dan strike untuk tim Auto Indonesia. Masih ada game kedua. Masih ada game kedua untuk Ambon. Masih ada game kedua aja. Victory! 1-0 dimenangkan untuk kepada tim SMA Negeri 1 Ambon. Kita lihat untuk game berikutnya. Yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Berdiri pada 4 September 1984, UT langsung berlari untuk menciptakan inovasi dan terobosan baru dalam bidang pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di tanah air. Lahirnya UT membuktikan komitmen pemerintah untuk memeratakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas tanpa batas. Hampir 2 juta alumni UT tersebar di tanah air dan mancanegara dengan beragam profesi dan keahlian. Hal itu menunjukkan UT telah berhasil melaksanakan mandat pemerintah. Kemajuan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, tuntutan pemerintah, menjadikan UT sebagai institusi pendidikan yang matang, kuat, dan visioner. Dengan status baru sebagai perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH, UT tetap pada jati dirinya, yaitu menyediakan akses pendidikan tinggi yang terjangkau biayanya, terjamin kualitasnya, dan tersebar layanannya. Status PTNBH ini membuat UT sejajar dengan PTN lain yang sudah lebih lama didirikan. Status ini juga membuat UT semakin otonom dalam pengelolaan akademik, tata kelola, pengelolaan keuangan dan aset, serta sumber daya manusia. 43 program pendidikan jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktor yang ada saat ini dapat dikembangkan lebih cepat sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat.
berdasarkan opini audit laporan keuangan wajar tanpa pengecualian, UT senantiasa berkomitmen penuh untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis. UT menerapkan standar yang tinggi untuk bahan ajar, proses pembelajaran, dan asesmen hasil belajar. Dengan demikian, para mahasiswa dimanapun mereka berada diharapkan akan memiliki standar kompetensi minimal yang sama. Jejaring kerjasama yang kuat membuat UT menjadi institusi yang semakin berkembang, maju, besar, dan terpercaya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini, dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Selamat kepada Universitas Terbuka dalam merayakan Disnatalis yang ke-38 pada tanggal 4 September ini. Saya yakin Universitas Terbuka akan semakin maju karena begitu banyak masyarakat juga yang akan bergantung kepada UT. Dan leadership dari Prof. Fojat dan semua wakil rektor, Pak Yunus dan semua tim juga akan membuat Universitas Terbuka ini akan lebih maju lagi. Bangkit dan maju bersama dalam tatanan baru UT PTNBH.
yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Berdiri pada 4 September 1984, UT langsung berlari untuk menciptakan inovasi dan terobosan baru dalam bidang pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di tanah air. Lahirnya UT membuktikan komitmen pemerintah untuk memeratakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas tanpa batas. Hampir 2 juta alumni UT tersebar di tanah air dan mancanegara dengan beragam profesi dan keahlian. Hal itu menunjukkan UT telah berhasil melaksanakan mandat pemerintah. Kemajuan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, tuntutan pemerintah, menjadikan UT sebagai institusi pendidikan yang matang, kuat, dan visioner. Dengan status baru sebagai perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH, UT tetap pada jati dirinya, yaitu menyediakan akses pendidikan tinggi yang terjangkau biayanya, terjamin kualitasnya, dan tersebar layanannya. Status PTNBH ini membuat UT sejajar dengan PTN lain yang sudah lebih lama didirikan. Status ini juga membuat UT semakin otonom dalam pengelolaan akademik, tata kelola, pengelolaan keuangan dan aset, serta sumber daya manusia. 43 program pendidikan jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktor yang ada saat ini dapat dikembangkan lebih cepat sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat. Menyadari kompleksitas, pekerjaan, koordinasi, dan tuntutan akurasi yang sangat tinggi, UT mengembangkan berbagai aplikasi. Semua aplikasi itu disatukan dalam digital learning ecosystem. Dengan selalu mendapatkan opini audit laporan keuangan wajar tanpa pengecualian, UT senantiasa berkomitmen penuh untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis. UT menerapkan standar yang tinggi untuk bahan ajar, proses pembelajaran, dan asesmen hasil belajar. Dengan demikian, para mahasiswa dimanapun mereka berada diharapkan akan memiliki standar kompetensi minimal yang sama. Jejaring kerjasama yang kuat membuat UT menjadi institusi yang semakin berkembang, maju, besar, dan terpercaya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini, dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Selamat kepada Universitas Terbuka dalam merayakan Disnatalis yang ke-38 pada tanggal 4 September ini. Saya yakin Universitas Terbuka akan semakin maju karena begitu banyak masyarakat juga yang akan bergantung kepada UT. Dan leadership dari Prof. Ojat dan semua wakil rektor, Pak Yunus dan semua tim juga akan membuat Universitas Terbuka ini akan lebih maju lagi. Bangkit dan maju bersama dalam tatanan baru UT PTNBH.
dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Berdiri pada 4 September 1984, UT langsung berlari untuk menciptakan inovasi dan terobosan baru dalam bidang pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di tanah air. Lahirnya UT membuktikan komitmen pemerintah untuk memeratakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas tanpa batas. Hampir 2 juta alumni UT tersebar di tanah air dan mancanegara dengan beragam profesi dan keahlian. Hal itu menunjukkan UT telah berhasil melaksanakan mandat pemerintah. Kemajuan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, tuntutan pemerintah, menjadikan UT sebagai institusi pendidikan yang matang, kuat, dan visioner. Dengan status baru sebagai perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH, UT tetap pada jati dirinya, yaitu menyediakan akses pendidikan tinggi yang terjangkau biayanya, terjamin kualitasnya, dan tersebar layanannya. Status PTNBH ini membuat UT sejajar dengan PTN lain yang sudah lebih lama didirikan. Status ini juga membuat UT semakin otonom dalam pengelolaan akademik, tata kelola, pengelolaan keuangan dan aset, serta sumber daya manusia. 43 program pendidikan jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktor yang ada saat ini dapat dikembangkan lebih cepat sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat. Menyadari kompleksitas, pekerjaan, koordinasi, dan tuntutan akurasi yang sangat tinggi, UT mengembangkan berbagai aplikasi. Semua aplikasi itu disatukan dalam digital learning ecosystem. Dengan selalu mendapatkan opini audit laporan keuangan wajar tanpa pengecualian, UT senantiasa berkomitmen penuh untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis. UT menerapkan standar yang tinggi untuk bahan ajar, proses pembelajaran, dan asesmen hasil belajar. Dengan demikian, para mahasiswa dimanapun mereka berada diharapkan akan memiliki standar kompetensi minimal yang sama. Jejaring kerjasama yang kuat membuat UT menjadi institusi yang semakin berkembang, maju, besar, dan terpercaya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Selamat kepada Universitas Terbuka dalam merayakan Disnatalis yang ke-38 pada tanggal 4 September ini. Saya yakin Universitas Terbuka akan semakin maju karena begitu banyak masyarakat juga yang akan bergantung kepada UT dan leadership dari Prof. Ojat dan semua wakil rektor, Pak Yunus dan semua tim juga akan membuat Universitas Terbuka ini akan lebih maju lagi. Bangkit dan maju bersama dalam tatanan baru UT PTNBH.